Oke, selamat datang di podcast Pemuda Labil. Para labil-labil. Bersama saya Bagus Septianto dan teman saya Luciana Dewi. Oke, kali ini jadi kita mau ngebahas tentang partai politik ya. Ini tuh kan skema luasnya itu membahas tentang partai politik. Dengan narasumber kita, Bang. Perkenalan nih. Nama lengkapnya Igede Ngurah Eka. Panggilannya Eka. Oke, Bang Eka. Lagi sibuk apa nih? Sibuk ngurusin partai ya sama kayak temanya kan. Iya sih emang. Sibuk ngurusin partai. Sekarang lagi S2 juga kuliah. Di mana? Lanjut di UI sekarang. Wih, Ketahanan Nasional. Ambil prodinya namanya Ketahanan Nasional. Ketahanan Fakultasnya Sekolah Kajian Strategik Global. nah waktu S1-nya itu Di STHB. Sekolah STHB. Tinggi Hukum Bandung. S1. Emang nggak relate sih sama S1-nya, cuman menantang aja kayaknya Ketahanan Nasional. oke. Dari hukum ke ketahanan nasional. Bagus lah. Jadi banyak ilmu ya, Bang. Karena di politik itu nih, Ya. harus tahu ya. Jadi politik itu intinya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional itu mencakup semua kehidupan kalian, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan keluarga, semuanya, ketahanan ekonomi. Itu kan mencakup semua di politik, makanya S2-nya ngambil itu biar agak sejalur lah dengan yang dikerjakan gitu. Jadi tetap ya ada tujuannya. Emang sih rata kalau S2 itu lebih dekat dengan apa yang dikerjakan saat ini. Iya, betul. Oke, Bang, ini kan kita lagi bahas partai politik. Judulnya aja kan temanya itu anak muda masuk politik. Namun kita pun membahas tentang anak muda pun banyak itu yang nggak tertarik dengan politik. Nah, boleh diceritain nggak, Bang, saat ini tuh Abang lagi sibuk apa sih di partai politik ini? Saya kan di partai politik tuh dari 2019. Dari 2019. pemilu 2019. Waktu itu memang ngebantu salah satu caleg maju di DPR RI. Saat itu pemilu. Caleg DPR RI pemilu 2019. Kemudian resmi menjadi anggota. Seiring berjalannya waktu, sekarang jabatannya wakil sekretaris di DPW PSI Jawa Barat. Dari 2019 itu di PSI. Di PSI sampai sekarang udah 3 tahun, 4 tahun lah sekarang, berarti masuk 4 tahun. Itu sekarang posisinya di wakil sekretaris PSI Jawa Barat sama sekretaris Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Jawa Barat. Jadi kesibukannya ya mikirin pemenangan pemilu Buat 2024 buat nanti. 2024. Makanya masih muda tapi sudah mulai rontok nih rambut kan. Tampang mulai boros. Nanti ada ubannya nanti ya? Jangan lah. Nah, Bang, ini sebelum kita membahas PSI ini ya, kita bahas dulu nih partai politik di Indonesia dulu nih. Nah, yang kita tahu kan partai politik ini kan diurusnya sama orang-orang tua ya. Karena partai politik ini tuh sensitif gitu kan. Terus anggapan kita pun bahwa wah ini terlalu berat lah, nggak cocok nih sama anak muda gitu kan. Tapi kok bisa-bisanya Abang tertarik dengan partai politik gitu, Bang? Sebenarnya justru bagus loh, partai politik itu pimpinannya harus yang memang sudah senior, sudah melewati tahapan-tahapan yang memang dipunya oleh partai. Kenapa? Karena politik dan partai politik itu urusannya urusan kaderisasi. Makanya dia nggak bisa ada istilah rising star di politik tuh sebenarnya nggak masuk akal lah, karena justru itu mengkhianati kaderisasi partai kan. Tapi problemnya adalah justru partai politik di Indonesia kan tidak menunjukkan kaderisasi yang baik ya. Ya. Seperti pimpinan politiknya, kemudian apa yang menjadi kebijakannya ini keluarkan tuh justru kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan kita semua gitu. Nah, masuk politik kan karena itu sebenarnya. Jadi ada istilah kalau orang bijak di India bilang gini, ngapain kita ceramain anak? Anak kecil tuh ngapain diceramain? Biarin aja mereka bermain sampai umurnya kita bisa kasih tahu. Nah, orang tua inilah yang harus mikirin anaknya gitu. Nah, sekarang kan enggak, anaknya suruh mikir kan? Iya. Nah, karena itu gitu. Nah, masuk partai politik karena itu, karena ada kegelisahan masa depan ini kan punya kita ya. Iya. Punya kita anak muda yang nantinya kita yang akan entah kerja
gitu. Entah berkeluarga nanti di Kita kan masa penerusnya itu. gitu kan. Betul. Nah, kalau itu nggak disiapkan ya menderitalah kita di sana gitu. Nah, daripada kita nunggu kita menderita di sana kan kita urusin dari sekarang aja gitu. Oh. Gitu. Nah, kalau di partai politik sendiri ya, kalau di Indonesia ini kan ada beberapa tujuannya gitu kan. Salah satunya itu kan pendidikan politik. Nah, kalau yang saya lihat itu ya, kalau di negara kita ini teh pendidikan politik itu tuh belum terrealisasikan gitu. Kita kan bisa melihat lah ketika SD, SMP, SMA tuh nggak ada gitu kan. Emang kalau di kuliah tuh ada matkulnya, tapi pun itu politik secara keseluruhan gitu. Kita tidak membahas tentang realitanya partai politik di Indonesia, pendidikannya itu. Nah, menurut abang nih, kalau pendidikan politik di Indonesia ini tuh kenapa sih nggak ada gitu? Pertama kita lagi masa transisi sebenarnya. Dari masa reformasi dari masa Orde Baru sekarang kita reformasi. Di Orde Baru yang diciptakan oleh Presiden Soeharto adalah masa mengambang. Nah, masa mengambang inilah yang akhirnya banyak menjadi pemimpin politik atau orang tua kita di hari ini. Nah, sebenarnya politik itu kan lekat sekali dengan kita sehari-hari. Kayak kita mau milih minum apa itu kan keputusan politik sebenarnya. Ya. Keputusan politik karena apa? Karena dengan minum ini harganya cocok nggak dengan kantong kita. Ya. Itu kan keputusan politik. Tapi itu nggak pernah dibiasain dari kita dari kecil. Dari kecil kan segala-galanya udah ditentukan kan, kayak sekolah kita udah ditentukan, mau jadi apa ditentukan. Ya. Udah dijudge malah ya, seragamnya udah ditentukan dan sebagainya, itu karena kita nggak terbiasa. Nah, pendidikan politik yang dilakukan PSI hari ini kita mulai dari bahwa semua orang bisa maju dan bisa menang. Salah satu caleg kita di kota Bandung itu tukang printer dengan modal kampanye hanya 3 juta. Dia bisa menang. Nah, itu yang kita jadikan semangat bahwa pendidikan politik bisa kita mulai walaupun ranahnya dari yang paling besar, yaitu dari pemilu, bahwa nggak selamanya ini soal uang gitu. Dan kecerdasan politik masyarakat pun harus dibangun, bahwa kita partai politik itu untuk menawarkan ide, bukan yang benerin jalan gitu. Yang benerin jalan itu setelah kita menang, setelah kita duduk ya kita ini kalau ininya legislatif ya. Kan banyak yang kita kampanye, kayak saya kampanye turun ke dapil kayak, Kang, bangunin masjid lah. Bangunin masjid bukan tugas saya, itu tugasnya eksekutif. Nah, pencerdasan yang itu yang pelan-pelan kita lakuin gitu. Jadi datang ke warga tuh nggak lagi yang, nih ibu saya ada uang sekian, sok main, sok ini. Ya pelan-pelan dari sana akhirnya masyarakat pun akhirnya mulai terbangun, kayak ya udah saya pilih yang punya idenya lebih baik lah. Percuma kayak kemarin dia janjiin kita ini gitu. Saya pas turun ke dapil janjinya cuma satu, tau nggak Bang? Nggak akan ganti nomor. Emang nomor berapa? Nomor HP maksudnya. Nggak akan ganti nomor HP. Jadi anggapannya gua nggak akan lupa lah gitu ya. Nggak akan susah dihubungi, nggak akan apa gitu. Itu yang kita biasakan di dapil gitu. Jadi bentuk pendidikan politik di negara Indonesia ini tuh dengan cara-cara seperti itu. Ya. Kalau nggak tahu kalau partai lainnya, kalau partai lain kan saya lihat dari pendidikan politiknya mereka kan terbatas pada kader, pada anggotanya kan. Nah, tapi memang pada beberapa momen partai politik mencoba memperluas lagi cangkupannya, dan bagus kalau semua melakukan itu gitu. Jadi kan semakin tercerdaskan masyarakat, semakin enak kita di partai politik sebenarnya kan. Terutama masalah biaya-biaya kampanye ini, kadang-kadang kita bengkak di biaya kampanye kan. Iya. Karena banyak yang oportunis sebenarnya. Jadi nggak bisa disalahkan juga politisinya gitu. Ya itu satu sisi lah, tapi salah satu yang paling mendesak untuk pendidikan politik adalah masyarakat kita ajak untuk terlibat. Contoh yang paling gampang adalah namanya musrembang. Musrembang itu musyawarah di tingkat kecamatan. Saya pernah tahu tuh. Nah, musrembang. Jadi banyaknya di musrembang masyarakat tuh nggak pernah dilibatkan. Yang dilibatkan ya kader partainya, yang mewakili kecamatan tersebut gitu. Jadi seolah-olah semua udah didesain sampai di tingkat anggaran di atas. Nah, pelan-pelan PSI mencoba mendorong, ya udah ayo ikut, ibu bapak punya keluhan apa, ikut di musrembang, masukkan idenya di rencana anggaran gitu. Nah, tadi kan abang ini kan tertarik dengan politik ini kan karena apa tadi teh, masa depan kan punya kita. Masa depan tuh punya kita. Nah, itu kan abang melihat sebagai
bahwa ada masalah nih kayaknya ya kalau misalkan kita nggak masuk. Nah, setelah abang masuk ke partai politik itu rasanya seperti apa? Rasanya capek ternyata ya. Pertama capek. Kedua ternyata wajar kenapa banyak anak muda nggak tahan dengan partai politik. Karena partai politik itu punya deadline. Punya jam, Nggak punya deadline dalam arti gini. Kalau teman-teman di organisasi kan nggak ada deadline tentang elektoral. Adanya ya udah 2 tahun kepengurusan berganti selesai gitu. ya, Paling ya nanti naruh-naruh orang-orang. Tapi kalau kita di partai politik kita deadline-nya 5 tahun. Apa yang kita kerjakan tuh deadline-nya 5 tahun. Apakah kita akan berhasil atau enggak itu 5 tahun ditentukannya. Gitu loh. Kita punya deadline itu. Belum lagi urusan-urusan lain seperti politik di tingkat nasional, daerah dan sebagainya. Terus yang kedua yang dirasain setelah masuk dalam partai politik ya kerasa ya pertarungannya itu loh. ya. Nah ini pertarungannya itu pertarungan dengan orang partai atau dengan partai lain? Semuanya. Kita tidak memungkiri kan di internal juga kan kita punya orang-orang yang punya ambisi tertentu, itu kan nggak dipungkiri ya. Di organisasi kan kalau ada yang maju calon ketua pasti 2 orang dong. Iya. Iya kan minimal 2 orang gitu. Nah di internal keras pertarungannya, kemudian dengan partai lain pun lebih keras. Tapi justru dengan partai lain kadang-kadang lebih enak justru ngobrolnya ya. Iya. Karena mungkin tahu ya, udah kita udah musuhan udah jelas gitu kan. Dan rasanya partai di sini beda gitu. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang kerasa adalah ini sih emang pengalaman itu menentukan cara kita menentukan keputusan. Maksudnya? Jadi kalau di partai politik yang lebih senior tuh kelihatan dari cara dia ngambil keputusan. Beda sama kita yang masih muda. Nah kita biasanya masih muda tuh cenderung reaksioner. Lebih melihat Reaktif dia terhadap segala sesuatu, dia reaktif. Beda kalau sama yang senior dia lebih tenang. Santai aja gitu. Oh iya. Nantilah kita ambil keputusannya ketika itu. Dan yang kelima, yang keempat itu soal jaringan politik. Itu penting ternyata. Nah, saya kan tidak melewati zaman organisasi ya. Iya. Nggak melewati langsung partai politik organisasinya. Jadi membangun jaringan ini kerjanya 2 kali lipat daripada ngurusin partai. Nah itu yang menjadi ternyata politik tanpa jaringan politik pun kita nggak bisa apa-apa kalau cuma terkenal di media gitu. Karena tidak menjamin kemenangan ya toh. Banyak artis yang gagal juga kan nyalek gitu. Iya. Ternyata terkenal aja tanpa jaringan politik nggak menghasilkan apa-apa. Aku mau nanya, kan partai politik memiliki fungsi yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif. Apakah sudah menjalani fungsinya? Ini jebakan ya pertanyaannya. Ini nanya sebagai orang partai atau gimana nih? Tanggapan sebagai masyarakat aja. Masyarakat. Jadi kalau efektif atau tidak efektif tuh saya nggak tahu indikatornya gimana ya. Tapi kalau dilihat dari mereka membuat kebijakan dan sebagainya, saya rasa partai politik masih gagal untuk melaksanakan perannya sebenarnya. Karena justru politik kita banyaknya transaksional. Oke, saya dukung undang-undang yang ini, tapi undang-undang yang ini loloskan juga. Kan itu salah satu yang menjadi kenapa RUU KUHP itu saling kontradiktif isinya. Karena ya udah saya dukung yang ini, tapi yang ini juga masukin. Gitu. Nah, banyaknya transaksional, nggak pernah ada pertarungan ide. Itu konsekuensi dari adanya sistem fraksi Di legislatif ya. di legislatif. Kenapa fraksi itu tidak peduli 1 orang 2 orang suaranya berbeda kalau fraksinya udah bilang A itu. Padahal kita bukan parlementer, Iya. kita presidensial. Nah, itu yang salah sebenarnya. Nah, terus juga partai politik itu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat justru berkoalisinya terlalu banyak. Tapi memang di Indonesia dari sejarah pun kita sudah terbiasa berkoalisi dengan banyak partai kan. Zaman Soekarno kita koalisi banyak partai dan sebagainya. Yang akhirnya pemerintahannya justru ya ini juga sih, zaman Jokowi justru lebih stabil sebenarnya pemerintahannya dibanding zamannya Presiden SBY gitu. Nah, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif itu kan partai politik harus mampu menciptakan suasana politik yang memang penuh dengan pertarungan, tapi pertarungannya pertarungan ide. Sementara sekarang kan pertarungan kita kan pertarungan massa. Iya. Pertarungan massa kita. Masa dalam arti saya kalau nggak sepakat sama ini udah siap-siap aja besok rumah udah siapa nih nungguin depan rumah lagi, siapa lagi nanti yang ngikutin pulang gitu. Kayak gitu. Nah itu yang keliru dan itu kerasa dari kantor parlemen. Kantor parlemen di luar negeri tuh nggak ada yang jaraknya jauh ke gedungnya.
Jadi kalau masyarakat mau protes ke parlemen, lempar batu tuh udah sampai jendela. Kalau kita kan enggak. Kita mah Jauh banget kan ke dalam, dari gerbang ke dalam tuh jauh banget. Udah jauh, kayak tembok gedungnya juga tebal kali ya. Kayak gitu. Nah, itu yang justru membuat akhirnya banyak keinginan masyarakat yang akhirnya tidak tercapai gitu. Dan pemerintahan sekarang ini kan selalu kontradiktif ya antara kebijakan dan keinginan gitu. Nah, Ya. ini juga yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Bukannya kita ya walaupun partai saya kan pendukung pemerintah yang sekarang ya, cuma kan pada beberapa momen kan kita tetap kritisi lah hasil dari yang KUHP kita kritisi. Kemudian apa yang terbaru tuh pemilu kan mau dibalikin ke sistem tertutup. Iya. Nah, sistem tertutup ini kan berbahaya nih. Jadi kemenangan orang tuh ditentukan nomor urut. Karena yang dicoblos partai. Iya. Coblos partai, jadi nggak nyoblos orang lagi, nyoblosnya partai aja. Nyobosnya partai. Nah, siapa yang menang kayak beli kucing dalam karung kan? Iya. Nah, itu yang jadi salah satu. Nah, cuman masalahnya partai politik hari ini ya itu tadi masih mainnya massa. Kekuatan massa gitu. Itu yang masih harus diperbaiki lah. Karena politik soal ide kan. Nah, kalau misalkan Abang itu kan sebagai pandangan masyarakat. Nah, kira-kira kalau setelah Bang Eka ini terjun masuk ke partai politik, apakah itu salah satu tujuan Abang nggak buat menciptakan pemerintahan yang efektif? Oh iya pastilah. Karena kalau pemerintahan efektif banyak hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Contoh efektif itu kan bagaimana kita mengerti tentang kebutuhan di bawah dengan kondisi yang ada di atas gitu, maksudnya di pemerintahan, entah kondisi keuangan dan sebagainya. Kemudian salah satu yang efektif juga kan ketika program itu kan mampu menyasar semua secara proporsional. Kemudian pemerintahan yang efektif itu kan gimana caranya dalam 5 tahun kerja itu kan banyak target yang bahasanya gimana ya, yang tidak melenceng. Dalam arti gini, yang membedakan Indonesia dengan negara maju adalah kita punya blueprint, tapi setiap pemerintahan berganti tuh blueprintnya. Iya. Nah itu yang selalu akhirnya pemerintahan efektif. Oh iya, politiknya stabil pemerintahannya, tapi nggak efektif karena target-targetnya nggak terpenuhi gitu. Ya it's okay kalau punya target pribadi sebagai calon presiden, nggak masalah kan. Cuma kan kita punya rencana pembangunan menengah, rencana pembangunan panjang. Nah itu yang sering kali nah masuk ke partai politik ya dalam rangka itu sebenarnya, dan juga pengen mengajak anak muda untuk terlibat sebenarnya. Karena enaknya gini, ketika kita nggak punya apa-apa selain ide, biasanya militansinya lebih kuat dibanding kita punya modal yang besar dan kita merasa bisa apa ya istilahnya, memutarbalikkan hasil di detik-detik terakhir gitu. Nah itu yang menyenangkan dari anak-anak muda karena idenya masih fresh dan masih belajar, nggak takut salah. Kalau yang senior itu kan kadang-kadang ada kepentingan untuk mempertahankan posisi, jadi takut salah, takut dan sebagainya kan. Jadi itu yang, dan di partai juga yang kita lakukan pelan-pelan kan kayak ngerekrut teman-teman, kita libatkan dalam berbagai keputusan dan sebagainya. Dalam bentuk pendidikan politik. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih, ini boleh terserah Abang mau jawab atau enggak ya. Kita kan negara kita ini kan berangkatnya apa ya anggapannya, partai ini tuh kayak yang mengatur itu faktanya ya, mengatur bahwa legislatif, eksekutifnya itu kan diatur oleh ketua-ketua partainya. Nah, kebijakan-kebijakan di partai ini menurut Abang ya, ada nggak sih yang menurut Abang tuh kebijakan partai itu salah gitu? Gimana maksudnya kebijakan partai salah? Nah, jadi Abang kan ini mau masuk ke dalam politik ini kan melalui partai. Nah, ternyata di partai itu ada kebijakan-kebijakan yang menurut Abang itu ini bukan Indonesia nih gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau kayak gitu mungkin banyak ya, sering terjadi ya keputusan-keputusan partai yang justru mengkhianati apa yang menjadi tujuannya gitu. Cuman partai itu kan kalau di tingkat pusat itu kan sebelum mengambil kebijakan itu kan rapatnya panjang ya. Iya. Dan saya rasa di pusat pun udah mempertimbangkan semuanya gitu. Cuman yang jadi problem adalah sejauh mana sih partai mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Kan selama ini yang hilang itu kan itu. Saya kan selalu bilang kan politik itu adalah jembatan penghubung perbedaan, bukan malah mempertajamnya gitu.
Nah selama ini kan partai politik mempertajam perbedaan. Perbedaan. Jadi itu yang selalu keliru dari partai politik yang ada di Indonesia. Nah itulah yang coba kita lakuin pelan-pelan gitu, menjadi penghubung antara setiap perbedaan gitu. Karena nggak kita pungkiri, kalaupun kita menang kan kepentingan masyarakat satu dapil itu kepentingan kita juga gitu, bukan hanya pemilih kita kan gitu. Nah, sebelumnya aku mau tanya juga nih, kepentingan Bang Eka masuk partai politik itu tuh berangkat dari hati nurani atau karena dorongan keluarga atau karena ada beban dari orang tua, bahwa kan banyak ya dari bapak turun ke anak nih gara-gara partai, dia diam di partai gitu kan. Terus apakah abang tuh emang wah gua tertarik nih gitu? Sebenarnya niat tertarik tuh nggak ada sih. Jadi simpelnya dulu ya, pengen masuk politik tuh gara-gara ada satu kesempatan yang nggak bisa diambil karena identitasnya beda. Jadi dulu pernah ada kalau SMA di Bandung zamannya Kang Emil tuh kita ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Ya. Waktu LDKS ditawarin diberi pertanyaan siapa yang mau jadi ketua kompi. Ya. Ketua regu lah atau bahasanya apa pokoknya itu. Nah, nggak ada yang berani karena tentara kan yang didik kita kan, nggak ada yang berani. Saya ngacung tuh di situ. Tapi akhirnya nggak jadi gara-gara alasannya sepele, saya nggak bisa ngantar teman-teman saya sholat. Karena sepele gitu. Akhirnya disitulah momen dimana muncul keresahan. Kalau hal sederhana kayak gini aja kita nggak punya kesempatan yang sama, gimana yang lain? Nah, memutuskan gabung partai politik kan semester 3 sebenarnya, semester 4 waktu kuliah. Boleh tuh. Hah? Mahasiswa masuk Boleh, partai. nggak ada larangan kan? Kan yang dilarang kan sebenarnya kan gini, ini aneh juga nih. Politik praktis itu kan harusnya dia masuk kampus. Kandidat-kandidatnya biar didebat kan sama kalian semua kan. Ya. Dulu Amin Rais melakukan itu di kampus. Nah, itu yang juga saya mau lakukan. Jadi ketika saya punya gagasan, ketika saya punya ide, saya pengen teman-teman mahasiswa tahu debat saya gitu. Apa yang kurang gitu dari gagasan ini, dari ide ini gitu. Ataupun misalnya nanti kalau dikasih kesempatan menang, ada kebijakan yang mau diambil, kasih lihat lemahnya di mana nih kebijakan ini. Kan itu hanya bisa dilakukan di kampus. Karena kalau aku yang apa ya, kan nggak tahu ya, tapi aku ngebayangin ya, mahasiswa tuh bukan nggak boleh sih, kayaknya nggak pantas gitu masuk partai, karena mahasiswa tuh yang selalu menyuarakan, malah yang selalu mengkritik pemerintah gitu, atau mengkritik partai mungkin. Ya gimana ya, di Australia itu kan ada partai hijau, partai buruh dan sebagainya. Mahasiswa di sana itu udah self declare, saya adalah partai buruh, saya adalah partai hijau. Kenapa saya partai hijau? Ya karena saya meyakini ide dan perjuangannya seperti saya partai ini, makanya saya bergabung menjadi anggota. Nah, yang tidak dilakukan di Indonesia itu kan kayak gitu. Harusnya ya ketika mereka merasa identitasnya persis sama dengan salah satu partai politik, nah jalan untuk melakukan perubahan kan di partai politik. Kalau tugas dia mengkritik, emang di partai dia nggak bisa mengkritik. Nah, aku mau masuk nih pertanyaan ini. Kenapa sih kita kalau misalkan mengkritik terus didengar tuh lewat partai? Apakah sebagai masyarakat awam tuh nggak didengar gitu? Apakah kita harus masuk partai dulu supaya bisa didengarkan pemerintah gitu? Ya emang di partai juga didengarkan, enggak juga kan? Ya, jadi kan sebenarnya kemungkinannya mungkin lebih besar gitu. Jadi kan sebenarnya mengkritisi itu kan makanya kenapa di DPR itu selalu punya kajian, lupa saya namanya, ada kajiannya. Nah, yang diundang itu kan seluruh elemen masyarakat. Nah, salahnya di Indonesia yang diundang itu elemen yang sudah sepakat dengan mereka. Oh iya. Seringnya kan gitu. Malah kurang jadi. Iya, malah kan, diiyain aja. Iya, makanya bukan diiyain, malah dicarikan argumen yang bisa mendukung kebijakan ini gitu. Oh, malah didukung. Iya kan. Nah, itu yang salah. Nah, padahal rumah rakyat itu, parlemen itu kan tempatnya semua orang bisa masuk harusnya. Iya. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan, cuma ya pemimpin politiknya menutup kan. Jadi bukan soal kenapa harus partai politik baru bisa didengar, nggak ada soal. Ini yang soal wataknya aja sebenarnya, watak kita aja. Kayak gedung parlemen dibangun jauh dari jalan, istana negara jauh gitu. Padahal itu ruang-ruang kita untuk diskusi. Nah, makanya kenapa
ruang-ruang kajian, ruang-ruang diskusi dengan masyarakat itu harus selalu terbuka. Makanya kenapa dulu ada gagasan mau dibangun taman demokrasi seperti di Malaysia. Di Malaysia itu ada taman demokrasi. Jadi ketika masyarakat nggak sepakat dengan kebijakan parlemen, datang ke Diskusikan. sana. Enggak, di demo dulu, datang ke sana, turun nih wakil saya mana, datang sini. Itu yang bikin akhirnya hidup nih demokrasinya. Walaupun ya tetap negaranya masih kacau juga gitu, cuman setidaknya ada pemahaman politik bahwa ketika saya menyuarakan sesuatu, saya bisa datang ke sana untuk menuntut gitu. Sementara kita kan bingung menuntut ke siapa. Itu 500 orang tuh siapa sih? Nggak kenal kita kan. Ya yang muncul-muncul di TV aja kita tahu kan. Iya. Itu pun dapilnya bukan dapil kita lagi. Gitu. Malah dibeda-beda. Nah salahnya juga kadang-kadang mahasiswa datang ke mereka kan minta anggaran kan. Iya. Datangnya minta proposal ya susah. Saya aja belum apa-apa udah gini proposal. Bang, kita ada cara. Iya. Susah kan. Nah, sekarang kita masuk nih Bang ke partai Abang PSI kan. Boleh tahu dong, aku pengen tahu nih tujuan partai PSI dengan mengumpulkan anak muda itu kenapa? Ya, kita kan dibentuk kan semangatnya karena ingin menjadi wadah yang bisa digunakan oleh banyak anak muda yang selama ini nggak punya kesempatan untuk berpolitik, kan gitu intinya. Nah, semangat itulah yang selalu kita bawa agar anak muda walaupun dia nggak punya modal politik yang baik seperti yang lain, tapi dia punya mimpi gitu. Dan hampir 90% anggota legislatif kita kan bukan siapa-siapa gitu. Ada yang pesulap, ada yang tukang printer tadi, ada yang chef. Nah, salah satu kota Bandung, anggota legislatif kita chef. Jadi nggak ada soal. Nah, itu yang kita bawa, bahwa semangat yang kita usung di PSI egaliter. Kalau aku lihat sih kita PSI ini tuh menjalankan fungsinya mungkin ya. Iya, bisa jadi. Kita kan semangat yang kita bawa kan egaliter. Jadi pernah ada pertanyaan waktu tugas kayak gini juga. Iya. Kenapa PSI nggak punya sayap partai? Saya partai. Kita kan nggak ada sayap partai. Kenapa? Lah anak mudanya di partai politik ngapain di sayap partai? Kita libatkan mereka dalam setiap kebijakan partai. Partai mau ngapain kita libatkan mereka. Gitu yang akhirnya membuat anak muda tertarik nih di partai politik. Yang itu yang akhirnya kenapa setiap kita buka magang kan ramai yang daftar. Karena kita mau libatkan mereka. Karena kadang-kadang saya juga ya walaupun kategorinya anak muda gitu kita Gen Z, tapi kadang-kadang ada ide yang ketika kita udah di dalam tuh kita kelupaan tuh, bukan kelupaan, maksudnya nggak kepikiran. Malah terlena gitu. Nggak kepikiran karena udah sibuk dengan urusan administrasi, sibuk urusan pemenangan. Nah yang di luar-luar ini kan yang mengamati kan kadang-kadang kenapa nggak bikin kayak gini ya? Bang, kayaknya bisa deh bikin kayak gini gitu. Itu yang makanya kita libatkan anak muda di dalam gitu. Isi. Saya mau nanya Bang. Apa pendapat Abang membedakan partai PSI dengan partai lainnya? Jadi apa yang membedakan partai PSI dengan partai lainnya? Kita yang membedakan PSI itu partai masa depan kayaknya ya. Ya kita yang membedakan sih itu, dan kedua kita urusan transparansi kita yang paling maju lah urusan transparansi, terutama entah itu kegiatan kita, entah itu masalah anggaran. Toh yang selama ini kita perjuangkan, seluruh anggota legislatif kita itu memperjuangkan transparansi anggaran. Selama ini yang masyarakat nggak pernah tahu sebenarnya pajak kita, anggaran kita, istilahnya APBD itu segini tapi dipakai apa aja tuh kita nggak tahu. Nah, partai PSI memperjuangkan itu, politik anggaran, terutama urusan anggaran kita memperjuangkan transparansi. Kemudian yang membedakan kita sama yang lain, kita punya sikap sih. Apa? Semangat kita kan kita anti intoleran. Nah ini kan kalau aku lihat ya, Ketua Umum Giring ini bilang bahwa PSI ini kan sebuah ide dan gagasan anti korupsi. Jadi dia tuh memperjuangkan itu, lalu memperjuangkan keagamaan. Nah, kalau misalkan seperti itu, memperjuangkan seperti itu, apakah perlu untuk mengikuti pemilu? Iya, harus. Kita kan PSI itu selalu jadi ancaman partai di mana-mana. Because? Iya, karena itu tadi kita ada di parlemen tuh ribut pasti urusan anggaran. Mereka mau tutup-tutup di bawah meja, kita buka ke publik kan nggak ada urusan. Lem Aibon 8M itu bisa, gimana ceritanya lem Aibon 8M kan? Contohnya salah satunya lem Aibon 8M. 8M beli lem, Iya. kenyang kita.
Nah, itu salah satunya. Nah, memperjuangkan keragaman itu salah satunya adalah juga untuk memperjuangkan anak muda yang selama ini pengen melakukan sesuatu tapi nggak pernah punya wadahnya gitu. Saya kalau masih masuk partai yang sudah established, partai lama, mungkin masih jadi apa sekarang kan yang bikinin kopi kayaknya. Yang bikinin kopi, masangin spanduk mungkin kan. Nah, keragaman di sini kan bukan hanya soal identitas, tapi juga latar belakang. Latar belakang, entah itu latar belakang keluarga, entah itu latar belakang politik dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi memang identitas PSI gitu. Anti korupsi selama 5 tahun kita nggak ada kita yang terjerat kasus korupsi. Bahkan di PSI itu baru diduga udah kita pecat. Jakarta kan kita pecat satu. Baru diduga. Kita pecat satu. Oh, udah ada. Aku nggak tahu sih kalau misalkan dari partai PSI itu udah ada yang duduk di legislatif gitu. Udah ada. Kita kan punya 72 kalau nggak salah. Seluruh Indonesia DPRD kabupaten kota dan provinsi. Gitu, kita baru diduga aja udah langsung pecat tuh. Nah, aku kira tuh kalau tahun kemarin tuh pemilu kemarin tuh PSI ikut pemilu kan? Ikut itu. Kita 2019 kan pertama kali kita ikut. Tapi ininya caleg aja ya? Apa Nah ini juga nih, di Indonesia kan partai diwajibkan dukung salah satu kandidat capres kan, jadi kita wajib dukung. kayak apa threshold gitu ya? Bukan threshold, kewajiban aja. Jadi kalau kita nggak dukung salah satu capres, pemilu berikutnya kita nggak bisa ngajuin capres. Jadi wajib dukung. Oh, iya capres. Ya kalau partai mah emang urusannya caleg. Nah, presiden kan emang biasanya diusung kan. Ya. Dari beberapa dukungan ya. Nah, kalau aku lihat ya PSI ini kan banyak isu ya, Lis. Iya. Nah, Kalau kalau- bagaimana tanggapan Abang terhadap isu-isu yang tentang PSI karena terlalu kan selalu mengkritik. kritik terus Nah, ini juga nih. Nah, kalau aku lihat di Twitter ya, jadi cuma meme aja ya. Jadi PSI ini kan Partai Solidaritas Indonesia, atau kenapa ngekritiknya tuh gubernur Jakarta gitu. Kenapa nggak presidennya? Selalu banyak mengkritik gubernur Jakarta. Ya aku lihat ya, karena ketua umum Bro Giring, nyebutnya Bro Giring ya, itu terlalu frontal gitu kan, sehingga kurang didukung jadinya PSI ini gitu. Tanggapan gimana? Salah satu konsekuensi kita menyatakan sikap itu kan seperti itu kan. Gak ada soal sebenarnya kalau kita di bawah. Yang paling menyenangkan bahwa PSI akhirnya dikenal ya udah ketika kita menganggap seorang pemimpin mengkhianati janjinya selesai gitu, nggak ada urusan lagi. Dan kenapa hanya Jakarta yang heboh ya? Ini kan sebenarnya kan permainan media juga ya sebenarnya, karena hampir semua anggota legislatif kita ribut sebenarnya. Di Sumatera Utara kita mengajukan tuntutan hukum ke gubernur Ya. Pak Edi. Kita mengajukan gugatan hukum, tapi nggak pernah ada beritanya. Kemudian di Depok kita ngehalangin sekolah digusur. Tadi itu Alek kita yang datang pertama kali ke sana. Itu yang nggak pernah akhirnya besar di media, tapi nggak ada soal ketika isu itu menjadi ramai dan sebagainya, ya toh kita kan ingin memperlihatkan bahwa ini loh sikap kita gitu. Dan kenapa anak muda itu selalu iya, dan kita kan nggak ada soal kan, kritik kita kan kritik yang memang hasil karena faktanya begitu kan. Kecuali kalau kita bilang yang berbeda dari faktanya, ya baru kita pertanyakan lah. Dan kenapa nggak kritik presiden? Nah ini makanya buat yang nonton, menangin PSI di Parlemen Nasional biar kita kritik presidennya. Iyalah, kita nggak punya DPR, kita punya DPRD kabupaten kota dan provinsi kan. Ya makanya kalau kita mau ribut ke presiden, menangin nanti 4% tuh. Gitu, bisa. menangin kita nanti ke parlemen gitu. Karena pada beberapa momen kita kritik, Kemenhan kita sering kritik, kemudian Kominfo kita kritik. Tapi memang pada batas kebijakan menteri. Karena kita nggak punya akses di nasional kan, di parlemen nasional. Itu yang selalu saya bilang. Makanya kalau mau lihat PSI kritik presiden, menangin ke parlemen gitu. Kalau di parlemen ribut. Orang kita di Surabaya aja, wali kota Surabaya itu kan kita yang usung. Kita kritik waktu masalah banjir, nggak ada soal. Mau kita usung kayak mau bukan, nggak ada soal gitu. Makanya kalau mau kita ribut ya menangin gitu.
media tuh emang membawanya bisa gitu. Kok sekali apalagi kalau awam kan benci kayak benci buat dirinya, padahal kan itu mah bisa aja. Dan nggak ada soal sebenarnya itu. Jadi kalau ramai itu senangnya kan kita jadi pusat perhatian. Bayangin loh, tahu kan kemarin tiga kader kita kan keluar, Bro Mike, Samara, si Samara, kemudian Bro Ernest kan, Ernest keluar. Partai mana coba yang kadernya keluar heboh? Coba. Cuma kita, tiba-tiba orang semua heboh. Kenapa coba? Padahal kan ya setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya kan. Iya. Ya udah, kenapa gitu? Cuma kita aja yang heboh gitu, kayak oke, seru ya dilihat semua orang gitu, diperhatiin, jadi merasa diperhatiin aja gitu. Yang penting dapat dulu lah momennya gitu. Iya, momennya dapat dulu. Nah, yang penting kan ide kita kan nggak pernah kita nggak sampaikan gitu, ide kita anti korupsi dan anti intoleran itu ide kita gitu. Nggak ada soal lagi. Nah, perwujudan di bawahnya yang pelan-pelan kita jelasin gitu ke masyarakat gitu. Aku mau nanya lagi, apa cita-cita PSI di pemilu 2020 dan harapan 2024 dan harapan di 2024? Kalau partai harapannya kita lolos parliamentary threshold 4%. Itu syarat mutlak, target kita yang paling utama kita lolos 4%. Artinya kan ada sekitar 8 juta suara yang kita butuhkan. Wow. 8 juta suara nasional. Cita-citanya? Cita-cita kami kan membuat Indonesia yang lebih berdaulat kan. Itu yang terbesit gitu di nilai partai, bahwa menciptakan Indonesia yang berdaulat itu selain kita menciptakan keragaman dan juga pemerintahan yang bersih dari korupsi, ya itu isinya adalah anak-anak muda yang memang mimpinya untuk masa depan gitu. Nah, makanya kita mendorong banyak anak muda yang maju di partai kita agar bisa kita selaraskan gitu, apa yang menjadi kebutuhan kita anak muda di masa depan, bukan kebutuhan kita sekarang, kebutuhan kita di masa depan. Kalau ditanya kebutuhan saya sekarang kan pengennya punya pacar, dapat rumah, nikah, dan sebagainya kan. Tapi kan kebutuhan di masa depan kan soal energi, ini fosil udah mau habis. Terus kita rencana untuk membangun EBT gimana? Energi terbarukan. Kemudian soal geopolitik misalnya, dan sebagainya. Itu kan kebutuhan di masa depan. Wacana mau jadi negara federal gitu kan ya? Ya bisa, itu kalau diundangnya sebagai akademisi saya bicara nanti di negara federal. Gitu. Itu sih kalau kita harapannya semakin banyak anak muda yang mau bergabung ke politik, dan kita nggak ada soal ya di mana aja partai politiknya. Karena semakin banyak pertarungan ide anak muda, semakin seru politik kita, dan masyarakat juga akan semakin tercerdaskan bahwa politik itu soal ide dan gagasan. Gitu. Nangkap ya teman-teman buat obrolan lumayan lah. Ini udah mau meledak ini. Nah, dari teman-teman di belakang nih ada yang mau nanya enggak? Saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Irfan Ahmad Hidayat. Mau bertanya, misalkan setelah masuk partai politik sebagai anak muda juga bisa dibilang benefit apa yang didapatkan setelah masuk partai politik? Ada nggak benefitnya setelah masuk partai? Pertama jadi lebih terkenal sih. Itu udah pasti ya kayaknya. Tapi yang kedua yang paling berharga di politik itu kita belajar bahwa gak ada yang hitam putih di politik. Semuanya Abu-abu. Politik itu abu-abu. Tapi bukan berarti nilai-nilai prinsip yang kita punya itu bisa dinego begitu aja. Itu yang sangat dipelajari. Dan yang ketiga itu kita punya jaringan jadi lebih luas. benefitnya. Jaringan lebih luas. Saya mau bikin bisnis ini tiba-tiba udah ada aja jaringannya. Saya mau kemana-mana itu udah ada aja jaringannya, udah ada orangnya gitu. Terus mau jadi sesuatu kan, kayak mau kampanye nih, butuh anggaran yang lumayan kan untuk kampanye. Itu tiba-tiba donaturnya ada aja gitu. Karena itu kalau masih muda sebenarnya belum terlalu banyak benefit kita. Karena kita belum ngerasain kan dunia di politik baru 3 tahun berarti 4 tahun sama sekarang. 4 tahun yang didapat ya itu experience. Experience itu yang kadang-kadang ketika itu ditawarkan, banyak di organisasi itu justru tidak memberikan itu ke anggotanya. Nah, partai politik di PSI
memberikan Memberikan itu. experience itu. Jadi Ayo kamu terlibat gitu kan. iya, terlibat lah. Gitu. Kita bikin kebijakan partai, kita bikin arah partai. Jangan ada yang cuma bikin kopi doang. Jangan ada yang bikin kopi doang gitu, nanti kita hire aja gitu loh. Kita hire yang memang khusus untuk melakukan itu, jangan kita anak mudanya yang melakukan itu. Ya kita bikin kopi sendiri sekali-sekali nggak apa-apa lah, pasang spanduk oke lah gitu. Cuman jangan dijadikan tupoksi kita gitu. Kan itu yang salah. Terus juga salah satu yang paling menyenangkan di partai politik, terutama di PSI ya, itu kita punya kesempatan yang sama semua orang yang usianya berbeda. Kesempatannya sama, nggak ada yang beda. Ya tadi karena semangatnya egaliter tadi. Ini kalau nggak ada hambatan, SK saya keluar bentar lagi jadi ketua DPD Kabupaten Bogor. Coba tebak umur saya berapa? Oh, tebak. Tebak. 24. Dia 24. 24. Kelahiran 98. Gitu. Saya Jadi baru 17 tahun sih. Ya. jadi kesempatan itu sama gitu. Dengan saya usia dengan orang yang usianya 40, 50, nggak ada soal, kesempatannya sama. Tuh ditanya minim pengalaman, semua orang di politik minim pengalaman, semua serba pertama kali. Iya. Jadi presiden kan pertama kali, kecuali dia periode kedua ya. Iya. Semua kan pertama kali gitu. Jadi nggak ada soal, jangan takut aja. Nah banyaknya kan kita ragu kan. Nah jadi di politik juga salah satu benefitnya mengurangi keraguan. Mengurangi keraguan. Yang tadinya cuman apa? Aduh, maju nggak ya? Maju nggak ya? Udah di Partai politik maju aja. ditawarin, bisa maju, berani maju. Gitu. Dan apalagi dapil neraka. Kabupaten Bogor itu kan terkenal dapil neraka. Kenapa bisa? Dapil neraka itu kan ibaratnya semua yang tarung di sana tuh politisi senior tuh. Oh, iya. Dapil neraka pasti tanya, beneran yakin dapil neraka? Wah kalau dapilnya gampang nggak mau, nah, gitu kan jadi lebih pede kayaknya. Nggak mau kalau nggak dapil Valdo neraka. Maldini di sana ya? Valdo Maldini dulu di sana. Salah satunya gitu. Nah makanya di politik sebenarnya jangan jadikan politik itu lapangan pekerjaan sebenarnya. Kan banyaknya yang menjadikan politik itu untuk nyari uang kan. Justru di politik itu kita bakar uang justru. Kalau nyari uang kita di luar gitu. Makanya kenapa masuk politik ketika udah stable. Stable tuh nggak hanya soal finansial, soal mental juga. Kalau mentalnya masih hari ini A, besok B, A lagi ya udah susah tuh. Susah itu. Gitu. Kalau benefit secara politik, secara elektoral belum ya, karena kan belum pemilu. Deadline-nya kan nanti pemilu. Kalau udah di sana ya udah baru kita bisa ceritain benefitnya ini. Tapi kalau hari ini yang paling banyak didapat adalah pengalaman, terutama pengalaman memimpin. Bayangin, yang dipimpin kan usianya 30 ke atas ya. Coba, ego mereka kita harus turunin coba. Bayangin. Ego mereka loh yang kita turunin. Pak, Gitu. sabar tuh ya Pak, kita seperti ini gitu. Gitu. Karena mereka merasa udah duluan kan. Nah, kita gimana nih cara kita memanage emosi itu kan? Ego itu kan yang paling susah diatur. Berarti banyak chaos kan? Bukan chaos sih, banyaknya nggak didengerin misalnya. Tapi nggak ada soal, toh perjalanan. Kalau kita udah membuktikan kapasitas kan mereka denger juga. Oke, ada yang lain nggak? Mau tanya? Bertanya-tanya, nggak apa-apa, tanyain aja. Tak tok. Iya, apa? Aku mau bertanya, perkenalkan nama aku Salma Sandra. Mau nanya bang, apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk partai politik? Niat, udah paling bener itu sebenarnya. Sama yang kedua, kita harus tahu nilai yang kita bawa itu apa. Jadi partai politik kan walaupun ideologinya sama ya, karena diatur kan, ideologinya harus Pancasila. Tapi kepentingan nilai partainya beda-beda. Separtai. Gak mungkin kalau saya nasionalis masuknya PKS tuh gak mungkin. Karena PKS itu yang dibawa nilai-nilai Islamnya, politik Islamnya, dari mulai kebijakan dan sebagainya. Kalau merasa itu yang adalah nilai apa, mewujudkan kesejahteraan dengan membawa politik itu ya masuknya PKS gitu. Nah kalau merasa kita adalah nasionalis yang bahwa sumber daya itu harus dikelola oleh negara dan sebagainya ya masuknya PDI Perjuangan misalnya. Nah itu harus tahu tuh nilai diri tuh. Kita harus tahu ya apa nilai-nilai partai. Iya. Begitu. Karena nggak ada soal maksudnya masuk partai politik yang mana itu nggak ada soal. Karena kita tuh kan, saya tuh ya pribadi senang kalau banyak anak muda masuk partai politik. Nggak harus PSI justru. Karena semakin banyak idenya semakin seru pertarungannya, semakin banyak yang bisa ditawarkan gitu. Iya. Ya bapak ibu mau pilih yang mana gitu. Kami yang nawarin BPJS gratis atau sebelah yang nawarin SIM gratis, kan gitu kan? Kan gitu. Kan gitu. Gitu. Nah itu harus tahu tuh apa yang kita bawa gitu, nilai kita apa.
gitu. Dan niat, kalau nggak ada niatnya mau buat apa kan? Iya. Jadi merenung dulu niat, udah ketemu niatnya minta izin orang tua, Gak diizinin. nggak diizinin, nggak diizinin ya tetap masuk kalau niatnya udah penuh. Kan lebih baik minta maaf lah ya, minta maaf ya ma, masuk. Nanti kalau udah bagus, udah membuktikan ya udah orang tua juga pasti dukung. Nah ini juga nih banyak nih temuin nih teman-teman anak muda mahasiswa juga nggak mau masuk partai politik karena nggak diizinin. Iya. Karena sebenarnya orang tua itu takutnya kita setengah-setengah sebenarnya. Toh orang tua saya juga kan gitu dulu. Oh, kamu masuk partai politik gaya-gayaan doang karena lagi seneng-senengnya aja musimnya gitu loh. Kan musimnya pas pemilu waktu itu kan karena lagi seneng-seneng. Toh kita udah membuktikan sampai hari ini jadi sekarang kan. Oh, butuh apa lagi? Malah didukung. Papa ada teman di sana, butuh nggak? Boleh nanti komunikasikan aja kan gitu jadinya. Iya. Gitu. Nah, itu makanya punya niat aja, makanya niat dulu yang kuat gitu. Kalau niatnya udah kuat, Sikat baru setelah itu kita tentuin partai yang mana gitu. yang cocok. Jangan salah partai pokoknya. Nah, ada lagi nggak? Cukup sih kalau dari Ya, audiens teman-teman. atau dari teman-teman. Oke, kita gini langsung masuk closing aja mungkin ya bang. Ada pesan nggak buat anak-anak muda yang nggak suka dengan politik? Oke, gini. Kita selama reformasi kan berarti udah 4 kali kita pemilu. Ya. Apa yang selama ini kita lewati dari pemilu itulah yang kita nikmati hari ini. Ya. Politik transaksional itu kan terjadi ketika kita merasa politik itu nggak penting buat kita gitu. Banyak orang bilang kan sering banget ya kita temuin kayak siapapun presiden cari makan sendiri gitu. Ya itu kan gara-gara kalian nggak milih yang bener kan, makanya cari makan sendiri gitu. Kalau kita milih pemerintahan yang efektif kan nyari makan, mungkin suatu hari nanti kalau kita udah daulat pangan nggak perlu nyari makan lagi, kita bisa tanam di halaman semua. Terus kemudian kebijakan lain seperti kok hari ini pajak ini makin naik, pajak itu makin naik, kan itu karena kita nggak aware gitu dengan keputusan politik kita, termasuk keputusan untuk memilih dalam pertarungan pemilu gitu. Teman saya iseng di Amerika, milih kandidat yang nggak pernah kampanye dan menang. Itu ada kucing. Iklan. Banyak orang akhirnya karena melihat yang sudah established, yang sudah incumbent lah bahasanya, tidak memuaskan. Akhirnya mereka iseng itu milih yang ini aja lah, yang nggak pernah ada, tapi idenya ini gitu. Kita pilih aja, kita lihat ya. Gitu. Nah, demokrasi itu kan menawarkan itu sebenarnya. Menawarkan kalau kita nggak suka selama 5 tahun ini, kita bisa milih yang lain. Nah, pertanyaannya kita nggak pernah memanfaatkan kesempatan itu, selalu Malah cuek jadinya. Iya, bukan cuek. Nah, malah ya udah nanti dikasih 200.000 kan buat milih dia. Kan itu itu juga problemnya. Kenapa? Selama saya kuliah itu yang paling kerasa itu adalah mahasiswa dan masyarakat itu berjarak. Ada istilahnya kan menara gading. Iya. Menara gading itu kan karena akademisi berjarak dengan kepentingan masyarakat. Nah, itu yang selalu tiap ke teman-teman kampus itu selalu disampaikan. Kamu masuk organisasi, hal yang paling penting dilakukan advokasi. Percuma kita demo di jalan gagal, tapi masyarakat nggak teradvokasi. Masyarakat kan nggak ngerti juga kan. Iya. Kayak problem RUU KUHP. Masyarakat kan nggak ngerti. Kenapa orang demo? Apa soalnya? Malah sekarang malah jadi apaan sih demo bikin macet Iya. gitu kan. Kan karena itu masyarakat nggak teradvokasi gitu. Nah, lewat politik, sebenarnya politik itu kan nggak harus partai politik ya. Teman-teman di mahasiswa gabung organisasi pun bisa berpolitik. Makanya kenapa masuk organisasi itu selalu masuk advokasi. Karena itu yang paling penting tuh, mengadvokasi masyarakat. Ilmu yang kita punya kalau nggak diaplikasikan susah. Diaplikasikan itu kan nggak harus di dunia kerja kan, termasuk ke masyarakat. Apa yang kita punya gitu. Ya sekalian praktek lah. Kayak kita dulu hukum kita advokasi soal kebijakan sertifikat. Karena banyak masyarakat nggak punya sertifikat, bahaya. Iya kan saya nikah yang penting sah, nggak usah lah ada aktenya, nggak usah ada buku nikahnya. Lah ini kalau lu meninggal warisannya kemana coba? Ya kan nggak ngerti masyarakat kan, warisannya kemana? Nah itu. Gitu. Nah selama ini kan kita selalu bahasanya tinggi mahasiswa, tapi lupa yang di bawah. Gitu. Iya. Nah perbedaan itu justru yang membuat partai politik yang established atau politisi yang seneng aja kan, wah makin berjarak nih mahasiswa sama
sama nah ini anak muda makanya harus mulailah kita ya udah nggak apa-apa kita kuliah untuk lulus, tapi di masa kuliah ini mumpung nggak ada tanggungan kita advokasi masyarakat gitu. Kalau aku sih melihat gini, kalau kalian merasa negara ini tidak baik-baik aja, kalianlah terjun buat ngurusin negara ini gitu kan, melewati ya mungkin saat ini melewati partai politik Ya, dulu gitu kadang kan kita nggak punya mekanisme independen gitu. Ya. Oke, kesan saya dengan Bang Eka ini meledak kepala, aduh. Karena ya aku juga baru lah Bang buat belajar Ini baru partai politiknya loh, mau yang ngomongin yang lain kan? Waduh, Malah masih panjang, baru jam 10. nyampe subuh kan. Belum kita ngomongin negara kan? Kesan saya ya ini cukup menarik ya buat membahas anak muda masuk politik itu ternyata nggak cuma masuk doang gitu, tapi ada tujuannya, ada apa kepentingan buat masyarakat juga gitu. Dan pesan saya sih buat Bang Eka, ya mudah-mudahan nggak tenggelam ya dengan Enggak lah. ya berangkat kan dari punya niat yang bagus gitu, tapi setelah nanti udah jadi malah lupa gitu kan takutnya. Ya Nomor mungkin HP kan nggak ganti. Nah. Ya kan janjinya cuma itu kan, nomor HP nggak ganti. cuma nanti dipegangnya beda. Sama Jaki nanti dipegangnya. Oke Bang Eka, thank you Siap. untuk wawancara ini ya. Ini wawancara aja. Lancar luasnya. Amin. Buat Papa ini kasih nilai A+ dong. Nanti ketemuin lah sama dosennya lah. Ngobrol kita yang banyak. Siap. Nanti aku sampaikan Ya. pesannya. Ini langsung sampein aja, nanti kan dia nonton kan. Iya. Pak, ayo kita ketemu Pak. Ngopi-ngopi Pak. Mantap. Oke, thank you. Sekian. Terima kasih. Dadah.